didalilkan dengan lembaga-lembaga survei, sudahlah. Saya ini kan sulit membedakan Mas Kodari ini propagandis apa lembaga survei. Karena kalau pemain internal ini kan susah kita bedain begitu. Nah, karenanya kita ngangkat angket ini untuk meluruskan. Kalau memang kemudian tidak ada masalah, juga tidak ada masalah juga, toh diangketkan. Ini Mas Ganjar tadi dan waktunya sangat cukup. Saya anggota Pansus Angket Senturi. Hanya 2 bulan kita selesaikan Pansus Angket Senturi itu. Kalau mau ya. Mulai dari bulan November dan di 2 Maret dan 3 Maret 2020 itu sudah selesai. Jadi masih lebih dari cukup waktunya. Soal anggaran kecil, wong anggaran untuk Pilpres putaran kedua saja sudah disediakan kok. Bukan angket dan pansus. Kenapa kemudian untuk angket yang hanya beroperasi selama 2 bulan kalau Senturi bukannya gitu? pansus, Bang? Artinya saya Itu ingin menegaskan pansus, bukan angket, bahwa angket ini sangat mungkin digelar. Sangat mungkin digelar. Dan justru kalau makin alergi dengan angket, makin menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kecurangan itu ada dan tidak ingin dibongkar. Nah, wong Pak Prabowo saja 2019 membawa persoalan ini sampai ke Mahkamah Konstitusi, sampai ada yang berkemah, sampai ada yang meninggal. Kenapa sekarang dengan angket yang hak konstitusional itu kemudian tidak bisa diterima? Dan penyelesaian sengketa pemilu itu melalui 2 jalur, hukum dan politik. Yang disampaikan Mas Yandri, yang disampaikan Mas Aceh gitu ya, semuanya itu memang dalam kerangka hukum. Bawaslu, Gakumdu, MK, itu semua sudah ada. Tetapi masalahnya, kalau saya minjam kawannya Bang Masinton ini ya, Bung Adian, kalau mau pergi ke MK, jangan-jangan pamannya ada lagi. Gitu. Ini kan menjadi persoalan karena masih gugat di PT UN. Bagaimana kita tidak kemudian tiba-tiba gagal kalau minggu depan putusan PT UN akhirnya yang sekarang masih berlangsung sidangnya itu keluar mengembalikan pamannya ini. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Karena kita tidak bisa lagi mempercayai semua lembaga-lembaga hukum kita secara penuh, termasuk sekian ratus aduan yang dilakukan oleh Paslon 02 melalui tim hukum, tidak ada yang ditindaklanjuti. Termasuk misalnya organisasi Desa Bersatu yang waktu itu sudah dikatakan oleh salah satu anggota Bawaslu, indikasinya melakukan pelanggaran. Pembagian susu di CFD, indikasinya pelanggaran. Kok nggak ada lanjutan? Nah, ini semuanya akan kita panggil. Bawaslu pun kita panggil, apa yang kalian lakukan dengan aduan-aduan kita? PAPU pun kita panggil, kenapa kemudian banyak TPS-TPS yang melakukan pilihan melanggar aturan? Dan kemudian temuan 19 masalah yang dilakukan Bawaslu ini diurai satu persatu dan tidak tertutup kemudian para penyelenggara-penyelenggara yang bertanggung jawab di bidang ini, termasuk aparat. Misalnya kemarin ada Forkopimda Kabupaten Batubara, kok justru malah Palti Huta Barat yang dipanggil atau ditangkap? Kok tidak kemudian rekaman itu sendiri? Ini bisa juga kita panggil nanti. Benar nggak rekaman ini suara Anda dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa kita ungkap. Supaya apa? Supaya mengawal demokrasi kita tetap berada pada arah yang dicita-citakan oleh reformasi. Ketika terjadi pembajakan demokrasi, bahkan oleh aktor-aktor yang dilahirkan oleh demokrasi, maka negeri ini kalau membiarkannya akan masuk ke dalam jurang kesesatan demokrasi dan justru melahirkan anak-anak haram dari demokrasi. Diantaranya adalah money politik yang luar biasa. Money politik. Prof. Ikrar?